Biasakan simak sampai selesai biar tidak gagal paham sehingga rakyat semakin cerdas dan tidak gampang dibodohi oleh para elit politik. Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, berdiri di tengah gemuruh isu bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo berambisi merebut kursi Ketua Umum PDIP. Dengan wajah datar dan nada yang nyaris dingin, ia membantah rumor tersebut. Namun, apa yang terdengar seperti klarifikasi justru menjadi bensin yang memperbesar kobaran spekulasi. Tidak ada gerakan Jokowi ingin merebut kursi Ketua Umum, tegasnya di Sekolah Partai Lenteng Agung. Pernyataan ini, meski terdengar tegas, justru meninggalkan pertanyaan yang lebih besar. Jika memang tak ada gerakan semacam itu, mengapa Puan merasa perlu mengucapkan bantahan? Bukankah ini sama saja mengundang publik untuk berpikir sebaliknya? Apalagi sikapnya yang meminta semua pihak untuk tidak berandai-andai, seolah menunjukkan adanya ketegangan internal yang sedang ditutupi. Lebih jauh, Puan juga mengingatkan pentingnya menghormati mekanisme partai dalam menghadapi kongres yang akan digelar April 2025. Namun, di balik pesan ini, tersirat nada peringatan bagi siapa saja yang mencoba keluar dari jalur. Dalam politik, ucapan seperti ini jarang sekadar formalitas. Ia adalah pesan tersirat, ditujukan untuk siapa saja yang dianggap mengancam stabilitas partai. Pesannya jelas, jangan coba-coba menggoyahkan PDIP atau melangkahi otoritas keluarga besar Soekarno yang sudah mendarah daging di tubuh partai. Sikap dingin Puan terlihat semakin mencolok ketika ia menghindar dari pertanyaan mengenai status Jokowi sebagai kader. Dengan santai ia menjawab, "Terima kasih Pak Jokowi atas ucapannya untuk PDIP." Sebuah pernyataan yang terasa kosong, formalitas belaka, tanpa makna tulus yang biasanya menyertai hubungan antara pemimpin partai dan mantan kader yang pernah berkontribusi besar. Sikap ini bukan hanya mempertegas jarak yang kian melebar antara Jokowi dan PDIP, tetapi juga menguatkan asumsi bahwa ada perpecahan serius di balik layar. Namun, yang paling menarik dari pernyataan Puan adalah kehadiran rasa defensif yang halus tetapi nyata. Alih-alih memberikan jawaban yang mampu meredam isu, ia justru menebarkan keraguan baru. Mengapa Puan, sosok yang berada di puncak hierarki partai, tampak begitu gelisah terhadap rumor yang ia sebut tidak berdasar? Apakah ini sekadar manuver politik untuk mempertahankan kendali partai, ataukah ada kebenaran tersembunyi di balik isu yang terus berkembang? Ketika isu soal Jokowi merebut kendali PDIP merebak, Deddy Sitorus, salah satu ketua DPP PDIP, muncul ke depan panggung. Namun, alih-alih menenangkan situasi, ia justru menebarkan narasi konspirasi yang semakin memperuncing konflik. Dengan nada penuh kecurigaan, Deddy menyebut adanya pihak luar yang ingin mengganggu agenda Kongres PDIP April 2025, sebuah tuduhan yang secara implisit diarahkan kepada Presiden Jokowi. Kami tidak akan membantah. Isu itu memang sudah berkembang luas dan sengaja dihembuskan, kata Deddy dengan nada ambigu. Pernyataan ini tidak hanya mengindikasikan ketidakstabilan internal partai, tetapi juga menunjukkan betapa gentingnya situasi. PDIP, partai besar dengan sejarah panjang, kini tampak seperti benteng yang rapuh, mencoba melindungi dirinya dari musuh yang mungkin datang dari dalam. Namun, apa yang diucapkan Deddy justru mengandung ironi. Ia menyebut tidak akan menyebut nama, tetapi narasinya mengarahkan perhatian publik pada satu sosok, Jokowi. Dalam satu kalimat, Deddy menguatkan spekulasi yang sebelumnya coba dibantah oleh Puan Maharani. Pertanyaannya, jika PDIP benar-benar solid, mengapa mereka begitu mudah terguncang oleh rumor? Apakah ini menunjukkan bahwa ancaman yang mereka khawatirkan memang nyata? Deddy menyebut bahwa ada upaya untuk memecah belah partai melalui pergantian posisi sekretaris jenderal di Kongres mendatang. Di sini, narasi konspirasi yang ia bangun mencapai puncaknya, seolah mencari musuh bersama untuk menguatkan internal partai. Tetapi pendekatan ini justru memperlihatkan kelemahan PDIP. Dengan memainkan isu konspirasi, Deddy tidak hanya menebar ketakutan di kalangan kader, tetapi juga memperlihatkan kerentanan partai dalam menghadapi dinamika politik. Sikap Deddy ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ia ingin membakar semangat loyalitas kader terhadap partai, memperingatkan mereka tentang ancaman dari luar. Namun di sisi lain, pernyataannya juga menguatkan kesan bahwa PDIP tengah mengalami krisis kepemimpinan. Apakah partai ini begitu rapuh sehingga isu pergantian sekjen saja bisa dianggap sebagai ancaman besar? Deddy juga menegaskan bahwa nama tertentu tidak layak lagi disebut. Sebuah pernyataan yang syarat
dengan penghinaan terselubung, tetapi tanpa keberanian untuk menyebutkan langsung siapa yang dimaksud. Ini mencerminkan strategi defensif yang penuh kemunafikan. Jika nama itu benar-benar dianggap tidak relevan, mengapa harus dibahas dengan nada penuh emosi? Narasi ini menunjukkan bahwa bayangan Jokowi masih menjadi momok yang sulit diabaikan oleh petinggi PDIP. Dalam politik, membangun musuh bersama memang sering digunakan untuk mengalihkan perhatian dari masalah internal. Namun dalam kasus ini, narasi Dedi justru membuka lebih banyak pertanyaan. Apakah ini upaya untuk melindungi posisi elit partai dari potensi perubahan? Atau apakah ini cara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempersiapkan diri menghadapi Jokowi sebagai ancaman nyata? PDI Perjuangan kini berdiri di persimpangan sejarah. Partai yang dikenal sebagai benteng nasionalisme Indonesia ini tengah menghadapi tantangan internal yang mengancam eksistensi soliditasnya. Di satu sisi, ada Puan Maharani dengan gaya politiknya yang formal dan terukur, berusaha meredam isu perebutan kekuasaan. Di sisi lain, Deddy Sitorus justru menciptakan atmosfer konfrontasi, menuduh adanya konspirasi yang diarahkan kepada Jokowi. Keduanya menjadi simbol perpecahan gaya kepemimpinan di tubuh PDIP. Merangkul atau melawan. Dalam politik, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Namun, PDIP tampaknya sedang kehabisan modal ini. Di bawah permukaan, ketegangan antara faksi-faksi partai semakin sulit disembunyikan. Tuduhan bahwa Jokowi berupaya memecah belah partai dan mengganti sekretaris jenderal dalam kongres mendatang bukan sekadar isu biasa. Ini adalah tanda bahwa PDIP tengah berada dalam pusaran krisis legitimasi, di mana setiap manuver dianggap sebagai ancaman. Puan Maharani, dengan retorikanya yang cenderung defensif, mencoba menunjukkan kendali penuh atas partai, namun keengganannya menjawab isu tentang status Jokowi sebagai kader PDIP menjadi bukti bahwa ia tidak memiliki jawaban yang memuaskan. Sikap ini hanya memperkuat kesan bahwa ada jarak yang kian lebar antara Jokowi dan partai yang pernah menjadi rumah politiknya. Lebih jauh, ucapan terima kasih yang hambar kepada Jokowi atas ucapan selamat ulang tahun PDIP menunjukkan hubungan yang penuh kepura-puraan. Bagaimana mungkin seorang mantan kader yang telah mengangkat nama partai justru diperlakukan seperti orang luar? Kongres April 2025 bukan sekadar agenda rutin untuk menentukan arah partai. Ia telah berubah menjadi medan pertempuran ideologi, loyalitas, dan perebutan kendali. Konflik ini tidak hanya melibatkan elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi juga masa depan partai itu sendiri. Jika konflik ini terus dibiarkan tanpa solusi yang matang, PDIP berisiko kehilangan identitasnya sebagai partai rakyat. Dalam sejarah politik Indonesia, tak sedikit partai besar yang hancur karena terlalu sibuk mengurus konflik internal, melupakan esensi keberadaannya. PDI Perjuangan harus membuat pilihan besar. Bertahan sebagai partai yang solid dengan mengatasi perpecahan atau perlahan terkikis oleh pertikaian internal yang tak kunjung usai. Di balik narasi Puan Maharani yang mencoba menenangkan suasana dan tuduhan Deddy Sitorus yang membakar emosi, ada satu pesan jelas. PDIP berada dalam krisis kepemimpinan. Politik antagonisme yang sedang dimainkan mungkin menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, ia hanya akan menciptakan kehancuran.